Sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Ba Omong. Di episode spesial kali ini seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Direktur UT Kupang, di samping ini sudah ada, ini sebenarnya agak deg-degan nih sahabat UT, karena di sini sudah ada bersama-sama dengan ini Bapak Rektor Universitas Terbuka yang akrab atau biasanya kita sapa Bapak Ujat. Halo Bapak. Halo Mbak Indi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Mbak Indi? Baik juga Bapak, sehat dan bahagia pastinya. Ya, dan senang sekali Bapak bisa hadir di tengah kesibukan Bapak yang padat. Bapak masih bisa berkesempatan untuk bergabung dalam episode Mari Ba Omong kali ini. Nah, Bapak, di kali ini nih Pak, kita akan membahas terkait dengan layanan kepada mahasiswa Universitas Terbuka yang pada semester ini, kemarin ini Pak, itu sudah mencapai lebih dari 500.000 mahasiswa. Ya. Wow, luar biasa untuk Universitas Terbuka ya Bapak ya. Dan juga pastinya tepuk tangan juga nih Pak ya, apresiasi untuk tim kerja seluruh Universitas Terbuka yang sudah berhasil atas pencapaian ini Pak. Mungkin di awal ini Pak, saya mau bertanya, pada awal Bapak menetapkan target 500.000. Apa sih yang membuat Bapak itu yakin bahwa target itu bisa untuk dicapai bersama-sama? Ya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dalam pengalaman pengabdian saya kepada UT sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini, banyak pengalaman yang saya peroleh dari mulai bergabung sebagai PNS di UT, ditunjuk sebagai ketua program studi, ketua jurusan, wakil dekan di fakultas, terus juga pengalaman mengabdikan diri di UT daerah di Bogor, gitu. Juga di dapurnya UT, di Simintas, di Pusmintas ya, Pusat Kualitas, terus juga di LP Bausi sampai dengan menduduki jabatan diberi amanah sebagai rektor. Saya meyakini bahwa UT itu memang unik, berbeda dengan perguruan tinggi yang lainnya, yang mana UT dirancang sebagai satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di tanah air yang memiliki kelebihan atau keunggulan bersaing yang tidak ada tandingannya di tanah air. Di mana yang dimaksud dengan tidak ada tandingannya itu adalah UT bisa menampung jumlah siswa yang besar, daerah operasi jangkauannya sangat luas, tidak dibatasi oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh negara, bahkan itu ya, tidak ada batasnya. Sehingga UT itu punya kemampuan untuk melayani masyarakat dimanapun mereka berada dan dalam keadaan bagaimanapun mereka situasinya. Dengan pembelajaran yang sangat fleksibel, maka orang tidak akan lagi tergantung kepada waktu. Biasanya waktu itu kan menjadi penghambat bagi orang-orang yang sudah bekerja. Mereka harus berkarir tetap di kantornya, mengurusi rumah tangga, anak, suami, istri dan sebagainya. Nah, dan pada saat yang bersamaan harus kuliah. Itu sulit bagi orang itu untuk kuliah serta buku. UT mendesain pelajaran secara lebih fleksibel, di mana mahasiswa itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, sehingga dengan keyakinan seperti itu, maka UT itu sebenarnya kalau dikelola dengan tepat, dengan benar, dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini, kita bisa atau punya kesempatan menampung jumlah yang banyak. Atas dasar itulah maka target jangka pendek saat itu adalah kita ingin mencapai jumlah mahasiswa sebanyak 500.000 di akhir tahun 2023, gitu ya. Sejak saya diberi amanah pada tahun 2017, karena memang pada tahun 2017 itu mahasiswa UT sangat sedikit, gitu ya, turun terus, gitu kan, sejak tahun 2010. Nah, dan bahkan diyakini oleh teman-teman saat itu bahwa tahun 2020 mahasiswa UT tinggal menyisakan 100.000 lagi, gitu. Ada yang memprediksi seperti itu. Nah, ketika saya diberi amanah sebagai rektor pada pertengahan bulan Juli 2017, saya punya PR besar bagaimana caranya supaya UT bisa bangkit lagi
supaya mahasiswa UT bisa naik lagi gitu kan. Nah akhirnya dengan dukungan kawan-kawan dan keyakinan, keteguhan akan keyakinan gitu bahwa ini sebenarnya bisa gitu kan, maka kita bangun program-program terobosan. Kita juga menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, bukan hanya mengharmonikan di internal UT, tetapi kita meminta dukungan dari kementerian, terus komunitas layanan pendidikan tinggi dan sebagainya, termasuk masyarakat di daerah, di pusat. Dan alhamdulillah ternyata akhirnya impian kita untuk mencapai 2.000 itu tercapai. Nah itu kita sangat bersyukur, bahagia, dan kemarin kita baru saja melewati saat-saat tasyakuran. Itu saya kira selebrasi itu penting, karena itu kan kita telah bekerja keras luar biasa, kita mensyukuri nikmat anugerah yang telah kita peroleh. Dan terima kasih juga teman-teman di UT Kupang yang jumlah bisa naik dari 9.000 menjadi 11.000. Mudah-mudahan nanti tahun depan yang naik lagi menjadi 15.000 ya. Itu nih. Berarti itu untuk mencapai 500.000 bahkan lebih nggak Bapak ya dari target itu? Betul. Wow. Iya, mitra kita, betul. Setuju sekali. Dan itu sebenarnya konsep dari UT sendiri itu sudah sangat baik untuk masyarakat kita, hanya mungkin kita perlu untuk lebih mensosialisasikan. Betul. Kepada masyarakat untuk Pak. Nah, kita bahas dulu nih Pak. Dalam presentasi kemarin pada saat tasyakuran, itu oleh Bapak Firmansyah itu, mahasiswa terbanyak ditempati oleh mereka di bawah umur 25 tahun. Kita sebut saja sebagai Gen Z. Di mana mereka itu Pak, generasi itu adalah kelompok muda yang kita tahu sendiri tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Menurut Bapak nih, apa hal menarik atau kelebihan UT yang sekarang tuh banyak diminati oleh Gen Z itu apa Pak? Ya, sekira UT itu sangat cocok untuk Gen Z ya, generasi milenial, anak-anak muda saat ini, karena dalam dunia yang lebih modern dan kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, kita mengenal teknologi industri 4.0 gitu ya, revolusi industri 4.0, 5.0 gitu ya. Nah, pada kondisi saat ini di mana teknologi telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai lini kehidupan, termasuk juga di dunia pendidikan. Kalau zaman dulu orang kuliah itu harus pergi ke kampus, diasuh oleh dosennya, gitu, kuliah di waktu tertentu, jam tertentu, di gedung tertentu. Kalau di upload modern seperti revolusi industri 4.0 ini, tidak perlu lagi, gitu kan. Jadi ada bagian-bagian perkuliahan yang memang bisa dilakukan secara jarak jauh, gitu kan. Nah, anak-anak muda saat ini, mereka pada umumnya sangat friendly dengan teknologi. Mereka sudah sangat biasa dengan menggunakan gawai. Mereka sudah sangat terbiasa dengan akses ke internet. Beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau istilah orang itu sendiri sebagai orang-orang digital native. Digital native, jadi orang-orang yang biasanya pada saat digital, mereka orang digital. Nah, pada saat transformasi digital saat ini, mereka sangat bagus dalam hal komputer dan internet literasi levelnya. Ya, lebih bagus daripada Mbak Indi gitu kan. Nah, sehingga kuliah di UT yang memang learning delivery mode-nya itu secara online, itu sangat cocok untuk mereka. Mereka bisa kuliah tanpa harus keluar rumah. Mereka bisa kuliah menjadi sarjana dengan tetap berdomisili di tengah-tengah keluarganya, bersama orang tuanya, membangun kekuatan ekonomi bersama ibu dan bapaknya. Yang anak nelayan tetap masih bisa menangkap ikan di samudera luas, dan pada saat yang bersamaan bisa sarjana kuliah di secara jarak jauh. Anaknya petani, anaknya pedagang, mereka bisa berkontribusi membangun kekuatan ekonomi dengan orang tuanya tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan domisilinya. Itu kuliah abad modern. Jadi kuliah di abad modern itu adalah terlucuk di ujung pendidikan di ujung jari. Pendidikan di ujung jari aja dengan menggunakan HP, gawai itu ya, laptop, desktop, iPad dan sebagainya. Mereka udah bisa kuliah, mereka bisa registrasi secara online, mereka mendownload bahan ajar secara online. Terus juga mereka bisa kuliah tutorial online, ujian juga secara online. Jadi terwujud di dunia ya sekarang itu teknologi ujung jari itu semuanya
bisa dilakukan oleh generasi milenial. Nah, artinya di sini gitu, UT itu merupakan tempat yang sangat cocok bagi generasi gitu kan, ketika mereka ingin jadi sarjana, ingin jadi magister atau jadi doktor. Saya pesan kepada anak-anak generasi di NTT dan sekitarnya, Anda jangan ngaku-ngaku milenial kalau kuliahnya masih konvensional. Wow, pernyataan yang sangat berani, Bapak. Iya, berani gitu. Ulangi lagi, jangan ngaku generasi milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Karena sudah ada universitas terbuka yang semuanya serba digital. Iya. Ya Pak ya. Segampang itu kalau mau kuliah, intinya mau aja, teknologi sudah ada, layanan pembelajaran sudah lengkap, bahkan bahan ajar pun sudah dilengkapi, ada bahan ajar cetak, digital, audio. Semuanya lengkap ya Pak ya. Kuliah online, ujiannya juga online, wisudanya juga terfasilitasi dengan baik. Itu semua cuma ada di universitas terbuka ya Pak. Iya betul. Luar biasa nih Pak. Nah kemudian nih Pak, menjadi perguruan tinggi negeri dengan pendidikan konsep yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahkan itu sudah dilakukan sejak awal sebenarnya. Ya, cuman memang baru kata istilah anak muda itu baru viral sekarang. Universitas terbuka nih Pak. Kemudian setelah COVID Pak. Nah sekarang apa sih Pak yang menurut Bapak itu menjadi tantangan yang sampai saat ini tuh masih dihadapi oleh universitas terbuka dan hal menjangkau yang tidak terjangkau, khususnya bagi kita sendiri di NTT ya Pak ya, masih Ya, betul. Nah itu dia betul, jadi yang disampaikan oleh Mbak Edi betul bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh kita, oleh UT dalam memberikan pemerataan akses layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Salah satunya tadi dikatakan Mbak ini masih banyak daerah-daerah, kabupaten, apalagi sampai ke pelosok, pulau-pulau daerah terluar itu akses internet itu sangat susah. Dari sisi kesediaan infrastruktur juga memang tidak ada BTS di sana. Ketika infrastrukturnya ada, internet ada, tapi mungkin kualitasnya tidak bagus, sinyalnya lemot gitu kan. Ketika ada sinyal yang lemot, belum tentu juga masyarakatnya punya kemampuan untuk akses karena device-nya tidak ada. Mereka tidak punya laptop, iPad, komputer desktop, atau juga mungkin gawai gitu kan, HP. Nah, itu juga susah bagi masyarakat tertentu, orang-orang tertentu mereka tidak punya itu ya. Terus juga ketika mereka punya device-nya, akses untuk internetnya, tapi kadang-kadang untuk langganan membeli pulsa itu juga tidak sedikit gitu kan. Nah, jadi banyak sekali kendala yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, infrastruktur. Terus yang berikutnya, tantangan berikutnya adalah masalah literasinya nih. Literasi internetnya, komputernya gitu kan. Mereka belum, karena ini merupakan kultur baru gitu kan, budaya baru, masih banyak orang-orang di pinggiran yang tidak paham bagaimana cara mengoperasikan gadgetnya, apalagi kalau udah bicara iPad, laptop. Jadi literasi juga merupakan tantangan terberat. Dan juga kadang-kadang di samping itu adalah masalah kultur. Kultur itu termasuk persepsi ya. Persepsi masyarakat. Masih ada di sebagian kalangan masyarakat yang punya persepsi bahwa kalau yang namanya kuliah yang harus pergi ke kota-kota besar, apa misalnya ke Kupang gitu kan, atau misalnya ke beberapa perguruan tinggi di Bali atau di Jawa gitu kan, banyak perguruan tinggi yang terkenal di sana. Ketika kuliah ya harus pergi ke sana. Nah, itu persepsi itu masih ada. Sehingga mereka tidak yakin dengan UT karena apa iya orang bisa belajar secara jarak jauh gitu kan. Nah, itu itu juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh kita gitu kan, oleh UT saat ini. Nah, jadi itu beberapa jenis tantangan yang dihadapi oleh UT dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka menjadikan UT sebagai salah satu alternatif pilihan ketika ingin mengirimkan anaknya kuliah.
semakin terpercaya ya pastinya ya Pak. Betul. Ya. Dan kemudian Bapak untuk ke depan nih Pak, apa target universitas terbuka dalam gerakan bakti untuk negeri mendukung program pemerintah dalam hal peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masyarakat Indonesia? Ya, sekira itu sudah ada di dalam misi kita, bahwa kita ingin meningkatkan kualitas SDM tanah air yang kompetitif sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju gitu kan, kompetitif dan berkarakter ya. Nah, oleh karena itu maka kurikulum yang kita siapkan untuk mereka adalah kurikulum yang sudah baik dirancang oleh para ahlinya. Kita mengundang content expert, kurikulum expert, instructional designer, IT expert ke UT, agar mereka bisa menyiapkan kurikulum yang bagus bagi mahasiswa UT, supaya mereka dipastikan selama kuliah di UT mereka belajar, mendapatkan pengalaman pembelajaran yang memadai yang dibutuhkan ketika mereka lulus kuliah di UT. Nah, itu sangat penting. Jadi kurikulumnya juga harus bagus. Nah, itu. Yang berikutnya juga masih bagian dari kurikulum menyediakan berbagai pengalaman belajar mahasiswa, terutama terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan internet, bagaimana supaya komputer dan internet literasi levelnya, digital technology-nya itu menjadi lebih baik, karena mereka adalah orang-orang yang akan kita siapkan untuk hidup di abad transformasi digital gitu ya. Nah, sehingga sangat perlu supaya mereka itu bisa bersaing gitu kan di masyarakat, bisa hidup sukses di tengah masyarakat. Dan ini terbukti ketika UT kemarin gitu pada saat rekrutmen CPNS gitu ya, di mana dari 30.000 itu sekitar 9.436 adalah lulusan UT yang diterima lolos sebagai CPNS itu kan ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, sekali lagi tepuk tangannya. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi lulusan UT sudah bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain yang telah maju gitu sebelumnya. Itu kan luar biasa ya. Nah, saya katakan ini luar biasa. Mungkin Mbak Indi bertanya, kenapa luar biasa? Karena intik mahasiswa UT itu kan tidak seperti intik dari perguruan tinggi tatap muka, di mana kalau mahasiswa di perguruan tatap muka itu kan mereka di seleksi akademik. Jadi hanya orang-orang yang pintar saja yang diterima. Pakai seleksi. Kalau di UT kan tidak nih ya. Dari mulai yang sangat pintar sampai yang kurang pintar semuanya bisa masuk. Tapi ketika oleh kita dididik mereka menjadi bagus dan lolos menjadi CPNS, itu kan luar biasa. Beda kan? Iya. Di situ yang saya katakan luar biasanya. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Wow, berarti UT menjamin, ini kata Pak Rektor ya, UT menjamin lulusan-lulusannya kita mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi. Iya, betul. Alhamdulillah. Luar biasa, apalagi dengan yang sudah pernah dilakukan UT, semakin ditingkatkan lagi dengan tadi komitmen untuk memajukan layanan sistem. Iya. Yang penting mahasiswanya juga sama-sama berkomitmen untuk belajar. Juga mau. Itu ya. Mau belajar, belajar keras di UT supaya mereka berhasil gitu ya. Dan pasti mahasiswa UT juga tidak dibiarkan berjalan sendiri ya. Kita ayo pembekalan menjadi mahasiswa baru, itu ada namanya LPKBJJ, sampai dengan pembelajarannya juga bimbing, kemudian juga fasilitas pembelajarannya juga semakin mantap dan lengkap nih. Iya. Kalau mahasiswa UT mau untuk tekun belajar disiplin, pasti bisa jadi lulusan UT yang mampu bersaing. Betul. Iya, obrolan yang sangat menarik nih Pak, tidak terasa ya Pak ya? Iya. Kalau kita sudah ada di penghujung podcast kita pada hari ini, kita berdoa bersama nih Pak, semoga UT semakin menjadi pilihan masyarakat untuk dapat menimba ilmu perguruan tinggi ya Pak, ya, dan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah Bapak, sebelum mengakhiri ini nih Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat NTT khususnya Pak, anak-anak muda nih, mereka yang masih pada bingung, ini mau kuliah di mana, mau milih tempat kuliah di mana, silakan. Ya. Harapan dan pesan saya kepada anak-anak milenial, generasi milenial, anak-anak muda yang baru lulus dari SLTA atau juga nanti yang akan lulus dari SLTA, dari SMA, SMN, SMK, anak aliyah atau yang sederajat, pesan saya jangan ragu bergabung untuk memilih UT, karena UT merupakan perguruan tinggi negeri
dan sekarang khususnya PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang sudah sejajar dengan perguruan tinggi lain yang telah maju di tanah air. Di tanah air ini di Indonesia sekarang ada 21 perguruan tinggi negeri yang khususnya sudah PTNBH, termasuk UT salah satunya. Jadi jangan diragukan tentang kualitasnya. Ijazah yang diperoleh UT juga civil efeknya sama dengan ijazah yang diperoleh di perguruan tinggi lain yang bagus itu kan. Sehingga mudah-mudahan UT menjadi pilihan Anda, citra UT semakin bagus, UT semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dan sekali lagi amanah saya kepada Anda para milenial yang saya katakan, jangan ngaku milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Rektor, itu sudah memotivasi juga nih buat seluruh sahabat UT. Kaum milenial dimanapun Anda berada yang masih bingung mau kuliah di mana, pilihannya ayo dong cari tahu soal universitas terbuka, karena cuma di UT kaum milenial bisa berkuliah dengan teknologi yang luar biasa. Akhir kata saya ini bersama dengan Bapak Rektor mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast UT Kupang Mariba Allah pada episode spesial kali ini, dan semoga bermanfaat. Ayo wujudkan mimpimu bersama Universitas Terbuka. Salam sehat dan sampai jumpa.